Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein Musyafa Amin dengan NIM 215150111111023 dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang superskalar. Sebelumnya, saya mewakili teman-teman yang lain akan memperkenalkan kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Juan Christopher Young, yang ketiga ada Made Diksa Pitra, yang ketiga adalah saya sendiri, Muhammad Hussein Musyafa Amin, yang keempat adalah Zaki Ahmadin Berkah Wardana, dan yang kelima adalah Rahmatul Faiza. Pengertian superskalar. Superskalar adalah sebuah unit prosesor yang dapat mengeksekusi dua atau lebih operasi skalar dalam bentuk paralel. Contoh operasi atau instruksi umumnya seperti aritmatika dan pemrosesan data. Superskalar dapat memulai dan mengeksekusi secara mandiri. Superskalar biasanya diterapkan di dalam RISC, walaupun tetap bisa diterapkan di dalam JISC. Superskalar akan meningkatkan kecepatan operasi-operasi skalar agar mendapatkan peningkatan sistem secara keseluruhan. Inti dari penerapan superskalar adalah kemampuan untuk mengolah instruksi secara terpisah, namun tetap dilaksanakan secara bersamaan pada pipeline yang berbeda. Untuk seperti yang sudah kita ketahui, instruksi pipeline adalah instruksi pada gambar di bawah seperti ini, yaitu fetch dan execute. Mungkin kita lebih mengenal dengan instruksi fetch cycle. Dan di gambar bagian kiri ini adalah contoh gambar dari pipeline. Lalu kita akan bahas super pipeline. Super pipeline adalah sebuah arsitektur komputer yang meningkatkan kinerja pipeline di mana tahapan instruksi bisa dikerjakan bersamaan dengan sedikit perbedaan waktu. Seperti yang kita sudah lihat di gambar pada di kanan ada tiga jenis perbedaan di sini. Ada base machine, ada super pipeline, ada super scalar. Dalam base machine dia mengeksekusinya itu satu-satu. Di hatch dulu, baru di hatch dulu, nanti instruksi selanjutnya baru masuk ke instruksi hatch, instruksi sebelumnya masuk ke decode. Jadi kayak satu-satu gitu. Nah, super pipeline itu hampir bisa dikerjakan secara bersamaan instruksinya. Nah, lalu superskalar ini adalah yang paling cepat. Dia bisa mengerjakan satu instruksi fetch cycle ini dalam satu waktu. Nah, tapi superskalar ini ada limit atau ada keterbatasan sendiri. Nah, superskalar ini bergantung pada kemampuan untuk mengeksekusi banyaknya instruksi secara paralel. Kemampuan tersebut dibatasi dengan 3 hal berikut, yaitu ada true data dependency, ada procedural dependency, dan resource conflict. Nah, yang pertama adalah true data dependency adalah eksekusi instruksi selanjutnya bergantung kepada eksekusi instruksi pertama. Jadi instruksi kedua bergantung pada yang pertama. Eksekusi instruksi yang ketiga bergantung pada eksekusi instruksi yang kedua. Lalu ada procedural dependency, yaitu eksekusi instruksi selanjutnya bergantung pada selesainya instruksi percabangan. Lalu ada resource conflict, yaitu adanya dua atau lebih instruksi yang memperebutkan resource yang sama. Masalah desain, paralelisme tingkat instruksi. Instruksi dalam urutan adalah independen. Eksekusi bisa tumpang tindih, diatur oleh data dan ketergantungan prosedural. Lalu untuk paralelisme mesin, kemampuan untuk memanfaatkan tingkat instruksi paralelisme diatur oleh jumlah pipa paralel. Kebijakan masalah instruksi. Kebijakan masalah instruksi itu ada urutan di mana instruksi diambil, urutan di mana instruksi dieksekusi, urutan di mana instruksi berubah register dan memori. Intinya, prosesor sedang mencoba untuk melihat ke depan dari titik eksekusi saat ini untuk menemukan instruksi yang dapat dibawa ke dalam pipa. Ada satu kendala, yaitu hasilnya harus benar. Jadi, prosesor harus mengakomodasi berbagai ketergantungan dan konflik yang dibahas sebelumnya. Dibagi menjadi 4 kategori, yaitu in order issue in order completion, in order issue out of order completion, out of order
issue, out of order completion, out of order issue, in order completion. In order issue, in order completion. Mengeluarkan instruksi sesuai urutan kemunculannya, tidak terlalu efisien, dapat mengambil lebih dari satu instruksi, instruksi harus terhenti jika perlu. Berikut diagram dari in order issue, in order completion. Pada contoh ini, I3 dan I4 menggunakan ALU2 atau ALU3 pada siklus 3. Namun harus ditulis kembali setelah I2 dan I1 dan I2 telah ditulis. Jadi memasukkannya ke dalam siklus tidak akan mempersingkat waktu. In order issue, out of order completion. Output dependensinya seperti ini berikut. I2 tergantung pada hasil I1, ketergantungan data. Jika I3 selesai sebelum I1, hasil dari I1 akan salah atau output dependensi. Berikut in order issue, out of order completion dalam bentuk diagram. I2 diperbolehkan berjalan sampai selesai sebelum I1. Hal ini memungkinkan I3 untuk diselesaikan lebih awal dan menyimpannya dalam satu siklus. Out of order issue, out of order completion. Decouple decode pipeline dari eksekusi pipeline dapat terus mengambil dan memecahkan kode sampai pipa ini penuh. Saat unit fungsional tersedia sebuah instruksi yang dapat dieksekusi. Karena instruksi telah didekodekan, prosesor dapat melihat ke depan. Dengan masalah in order, prosesor hanya dapat memecahkan kode instruksi sampai titik ketergantungan atau konflik. Prosesor tidak dapat melihat ke depan titik konflik. Untuk instruksi selanjutnya memungkinkan independen dari yang sudah ada di dalam pipa, yang mungkin berguna yang akan suatu saat dimasukkan ke dalam pipa lagi. Hal ini diperlukan untuk memisahkan dekode dan mengeksekusi tahapan. Hal ini dilakukan dengan buffer atau jendela instruksi. Setelah prosesor selesai mendekodekan sebuah instruksi, TO ditempatkan di dalam instruksi tersebut. Sama buffer ini tidak penuh, prosesor dapat terus mengambil dan memecahkan kode instruksi baru. Ketika unit fungsional tersedia dalam tahapan eksekusi, instruksi dari jendela instruksi dapat dikeluarkan ke tahap eksekusi. Setiap instruksi yang dikeluarkan dengan ketentuan dibutuhkan unit fungsional tertentu yang tersedia atau tidak ada konflik yang tergantungan dan menghalangi instruksi ini. Karena instruksi telah didekodekan, prosesor dapat melihat ke depan. Dimungkinkan untuk mengeluarkan instruksi I6 sebelum I5, dan I5 tergantung pada I4, tetapi I6 tidak. Untuk kesederhanaan, jendela di dalam menetapkan batas dalam contoh ini. Anti-dependensi dapat ditulis seperti berikut. I3 tidak dapat diselesaikan sebelum I2 dimulai. Sebagai I2 membutuhkan nilai dari R3 dan I3 untuk mengubah R3. Susunan ulang buffer. Penyimpanan sementara untuk hasil, berkomitmen untuk mendaftarkan file dalam urutan program.